Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Riza Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B dengan NPM 2375804. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2, lab ketiga yaitu Introduction to Amazon EC2. Nah, di sini saya membuka dua konsol ya. Yang pertama original dalam bentuk bahasa Indonesia dan yang kedua saya translate ke bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan juga mempercepat proses pengerjaan lab ini. Sebelumnya juga saya sudah membuat laporan praktikum ya. Jadi pada saat saya mengerjakan lab ini nantinya di setiap langkah-langkah itu saya akan pause videonya untuk men-screenshot dan langsung membuat laporan praktikumnya di sini di Word. Oke, mungkin langsung saja ke langkah pengerjaannya. Jadi di sini saya sudah start lab ya, kemudian sudah akses konsolnya. Nah, langkah pertama itu kita diminta untuk melaunch instance Amazon EC2 ya. Oke. Di sini ya, di sini EC2. Ini saja. Ini EC2. Oke. Nah, setelah itu di sini ada catatan ya atau note. Pastikan konsol EC2 saat ini berada di wilayah Virginia Utara, US, Amerika Serikat ya. Di sini nanti kita cross check ya, nanti kita pastikan. Wait, kita tunggu. Nah, sudah betul ya untuk wilayahnya. Nah, di sini di sini ya. USS1 sudah betul. Virginia Utara, North Utara ya. Oke, sudah betul. Selanjutnya adalah pilih menu, kemudian launch instance ini ya, klik. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat nama dan tagnya ya. Berikan nama pada instance tersebut. Nah, namanya adalah web server. Apakah sudah loading ini? Nah, sudah ya. Nah, ini kita buat web server di sini ya. Web Allah mereka wait. Server. Nah, sudah. Kemudian nah di sini ada tanda seru ya, seperti yang di note juga. Nama yang saya berikan tuh akan disimpan di sebagai tag memungkinkan untuk mengkategorikan sumber daya OS dengan berbagai cara.
Oke, mana? Ini sudah. Kemudian apa ini? Langkah kedua. Langkah kedua, gambar aplikasi dan OS. Kedua, application and operating system image. Dalam daftar MII mulai cepat yang tersedia, tetap pilih MII Amazon Linux Default. Ini yang mulai cepat. Ini sudah. Setelah itu, biarkan juga MII Amazon Linux Default dipilih. Oh ini ya. Ini kemudian langkah ketiga, jenis instan ya. Jadi pada panel jenis instan kita diminta untuk memilih T2 Micro ini ya. Nah, ini di sini ya. Ini kita ubah ke tidak mau diklik ya. Allah. Nah, udah. Kita tunggu. Tidak mau diklik ya Allah. Sepertinya device-nya keras ya. Kita tunggu sampai device-nya pulih. Wait, ya Allah. Oke, ini sudah ya. Sudah tipenya sudah saya ubah menjadi T2 Micro, .micro. Selanjutnya langkah keempat yaitu key pair login, pasang kunci login ya. Nah, untuk nama pasangan kunci diperlukan, oh ini bagian sini ya. Ini kita pilih oke ya. Oke. Langkah kelima, kita klik mengedit di samping pengaturan jaringan ya, network. Nah ini kita klik. Setelah itu untuk VPC, pilih lab VPC. Oke, ini kita pilih ke lab VPC. Nah setelah itu nah di sini ada note ya, pertahankan subnet default public subnet 1. Oh ini ya, ini biarkan saja public subnet 1. Setelah itu di bagian firewall itu kita pilih buat grup keamanan ya. Ini buat grup keamanan. Kemudian kita konfigurasi nama grup keamanannya adalah web server security group. Web
server, security group for my web server. Ya, di sini. Kemudian deskripsinya ini ya, security group for my web server. Oke. Nah, setelah itu di bawah aturan grup keamanan masuk, inbound di bawah security group rules, notice, perhatikan bahwa ada satu aturan. Nah, hapus aturan ini, remove ya, disuruh yang ini ya, ini kita remove. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah 6, yaitu konfigurasi penyimpanan. Nah, di bagian konfigurasi penyimpanan, pertahankan pengaturan default. Nah, ini biarkan saja ya, Setelah itu detail lanjutan, ini advanced detail ya, kita klik. Nah, setelah itu untuk perlindungan pengakhiran, pilih aktifkan perlindungan pengakhiran. Nah, ini ya, kita aktifkan, kita pilih aktifkan. Setelah itu scroll ke bawah, kita isiin ya. Kita copy di user data box di sini ya. Nah, di sini. Nah, sebelumnya mohon izin saya off camera, mohon izin pause video terlebih dahulu karena saya akan men-screenshot langkah-langkah tersebut untuk dijadikan laporan praktikum. Nah, setelah itu launch instan ya. Ini sudah kan, kemudian sudah di bagian bawah pada ringkasan pilih instan. Nah, ini ya, ini kita klik, kita tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, kalau berhasil, nanti notifikasinya yang muncul adalah pesan ini ya. Kita tunggu. Nah, berhasil ya. Screenshot terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengklik lihat semua instan ya, lihat semua instan. Ya. Nah, kita tunggu ya. Setelah itu dalam daftar instansi kita pilih checklist ya, checklist server web server. Nah, setelah itu tinjau informasi yang ditampilkan di tab detail di rincian ini ya. Oke, tab detail ya, checklist web server. Kemudian kita diminta untuk melihat di bagian
detailnya atau rinciannya. Setelah itu jenis instan, pengaturan keamanan, pengaturan jaringan. Ini ya instan. Oh, jadi dari informasi mengenai apa ini detailnya ini adalah tentang ini ada ID instan, kemudian IP versi 4-nya, kemudian identitas public ya. Kemudian ini ini kita tungguin ya, tunggu sampai status pemeriksaannya ini seperti ini ya, warna hijau. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita pilih tab ini ya, pemeriksaan status dan alarm ini. Kemudian kita verifikasi keterangan pemeriksaan keterjangkauan sistem dan juga keterjangkauan instance bahwa kita pastikan sudah lulus ya. Ini ya, sistem pemeriksaan status sistem dan juga pemeriksaan status instance sudah berhasil dan sudah lulus. Selanjutnya pilih tab pemantauan ini ya. Kemudian ini sifatnya opsional lah, kita bisa pilih icon 3.3 pada grafik dan di zoom ya. Lanjut. Kemudian ini pilih monitor dan pecahkan masalah, kemudian dapatkan log sistemnya di sini di atas. Aksi monitor dan pecahkan masalah, ini monitor, kemudian dapatkan log sistem. Nah ini ya. Nah jadi pada log sistem ini, jadi ketika user itu mengalami crash atau masalah dengan instance EC2, nah ini meninjau log sistem. Nah, kita bisa analisis penyebabnya di sini ya, untuk melihat penyebabnya. Oke. Saya screenshot terlebih dahulu ya. Log sistem. Kemudian pilih batal ya di bawah sini, batalkan. Pilih batal, kemudian pastikan web server ini masih dipilih, kemudian di bagian tindakan kita pilih monitor dan atasi masalah seperti tadi ya, monitor, monitor ini bagian tindakan monitor dan atasi masalah ini, kemudian dapatkan screenshotnya di instant screenshot.
untuk pilih batal juga. Ini batalkan ya. Nah, setelah itu masuk ke tugas ketiga, yaitu memperbarui grup keamanan dan juga akses server webnya. Update your security group and access the web server. Untuk perintahnya adalah pastikan web server masih dipilih dan pilih detail. Jenis masih dipilih, oke, kemudian detail ya. Detail perincian, kemudian kita diminta untuk mengcopy IP address public ya. Ini ya. Kemudian akses di sini. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, apakah kita bisa mengakses web server tersebut? Jawabannya harusnya tidak ya, harusnya. Nah, ini saat ini kita dapat mengakses web server karena grup keamanan itu tidak mengizinkan lalu lintas pada port 80. Nah, untuk memperbaikinya agar bisa diakses itu kita update grup keamanan dulu untuk mengizinkan port 80 nya. Caranya adalah biarkan tab browser terbuka tetapi kembali ke tab konsol C2. Oke. C2 sudah, kemudian pilih grup keamanan ya. Grup keamanannya di sini. Kemudian kita checklist grup keamanan web server ya. Sini kita tunggu. Nah, ini kita checklist. Setelah itu pilih tab aturan masuk. Ini kita pilih tab aturan masuk. Nah, setelah itu kita pilih edit aturan masuk dan tambahkan aturan ya. Ini aturan masuk dan tambahkan aturan. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi. Tipenya adalah HTTP. Kemudian sumbernya adalah anywhere API versi 4 ya. Setelah itu kita pilih simpan aturan. Nah, sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu ya. Cross check terlebih dahulu. Oke, tunggu ya, kita tunggu prosesnya berhasil. Sudah berhasil nih. Kemudian sudah berhasil ya. Kembali ke tab server yang sebelumnya kita selesaikan halaman. Kita refresh ya.
refresh. Nah, selanjutnya masuk ke tes keempat, yaitu mengubah ukuran instance. Stop instance-nya. Pada konsol manajemen EC2 di panel navigasi kiri, kita pilih instance. Pilih instance. Ini kita pilih instance. Kemudian kita checklist web servernya. Ini sudah saya checklist. Kemudian kita hentikan instance di sini. Dulu ya. Ini kita hentikan. Pilih berhenti ya. Pilih berhenti. Nah, sudah berhasil, kita stop ya. Tunggu hingga satu instance-nya ditampilkan berhenti. Nah, ini sudah berhasil ya. Berhasil memulai penelitian. Sudah berhasil. Kemudian kita diminta untuk mengubah jenis instance dan mengaktifkan perlindungan penghentian. Pilih instant web server, lalu di action instant web server action ya. Dan pilih pengaturan instan dan ubah jenis instan. Pengaturan instan, kemudian apa nih? Ubah jenis instan. Ubah jenis, ya ubah tipe. Ayo ubah tipe instan. Nah, setelah itu kita konfigurasi nih jenis instan T2.small dan pilih terapkan. Oke. Ini T2 micro ya. Kita ubah menjadi T2 small. T2 C di T2 small lah. Nah ini ya, T2 small. Klik. Setelah itu kita pilih terapkan.
small. Oke, screenshot terlebih dahulu. Tidak usah. Kemudian kita pilih terapkan. Jadi ketika kita mengubah jenis ini, jenis Instant2 semua ini memiliki memori 2 kali lebih besar daripada instan yang sebelumnya. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita pilih Instant Web Server, kemudian dia pilih bagian action, mengatur instan dan ubah perlindungan ya. Sini gimana tadi? Pengaturan instan, kemudian apa nih? Ubah perlindungan penghentian. Ini, kemudian pilih aktifkan lalu simpan perubahan. Oh, ini screenshot terlebih dahulu ya. Ini ubah jenis. Oke, kita klik simpan perubahannya. Nah, ini ada note-nya. Jadi ketika menghentikan sebuah intent tersebut akan mati. Ketika kemudian memulainya, ketika saya memulainya, biasanya intent tersebut akan dimigrasikan ke komputer host baru dan diberi IP baru. Oke, ini sudah berhasil juga. Selanjutnya adalah kita diminta untuk mengubah ukuran volume ini biasa. Kemudian server dipilih, kita penyimpanan di sini ya, penyimpanan. Kemudian pilih nama ID volume. Ini ya. Kemudian pilih kotak sentra yang sampai volume yang ditampilkan. Ini ya, sudah betul. Kemudian pilih aksi di menu, kemudian pilih ubah volume. Aksi ini kah? Aksi, kemudian ubah volume.
pilih nama, edit volume, pilih kotak setting dulu. Ini kah? Volume desain program GB. Ubah ukurannya menjadi catat menjadi 10 ya, dari 8 menjadi 10 ya. Oke, ukurannya 20 GB ya. Oke, ubah Allah. Ini ya, sudah kita ubah. Nah, selanjutnya adalah mulai instansi yang diubah ukurannya. Nih. Nah, mulai instansi yang diubah ukurannya. Di file aplikasi kiri pilih instance. Oke, kita pilih instance. Kemudian pilih instansi web server. Server sudah. Dalam pilih mulai contoh. Mulai ini ya. Mulai instan. Nah, jadi hasilnya kita apa nih? Berhasil mengubah jenis instan dari T2 Micro T2.micro menjadi T2.small dan juga mengubah volume disk dari 8 GB menjadi 10 GB ya. Kita tunggu ini sampai 2/2 ya verifikasinya ya. Masih belum ya, kita tunggu sampai ininya berhasil ya, statusnya. Oke, sudah berhasil. Tipenya sudah berubah dari micro menjadi small lah. Dan saya screenshot terlebih dahulu.
tulis kelima yaitu mengeksplor EC2 limit ya. Di konsol manajemen AWS, di kotak pencarian di samping layanan kita cari dan pilih service quotas. Kita verifikasi dengan yang di web aslinya. Ini service quotas. Di mana ya tadi? Di konsol manajemen AWS. Sini ya. Ini ketik. Kemudian pilihan AWS dari menu navigasi, lalu di searching, menemukan layanan AWS, cari EC2 dan pilih Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2. Pilih yang AWS, wait, ya. Dari menu navigasi. Wah, ini ya. AWS. Terus AWS Service. Kemudian apa nih? AWS Service, kemudian navigasi AWS Service and find service. EC2 ini ya, Amazon EC2 nya. Amazon EC2 kita klik. Nah, setelah itu di bilah pencarian temukan kuota, cari running on demand ya, running on demand, copy di sini ya. Tapi jangan berpilihan, sebagai gantinya lihat daftar kuota yang telah difilter dan sesuai dengan kriteria. Perhatikan bahwa terdapat batasan jumlah dan jenis insan yang dapat dijalankan di suatu wilayah. Misalnya terdapat batasan 5 instan running on demand standar. Yang dapat di launch di wilayah ini. Oke, masuk ke tes 6, tapi sebelumnya saya screenshot terlebih dahulu ya.
cari dan pilih EC2 untuk kembali ke EC2. Kita navigasi ke EC2, kemudian kita pilih instance ya. Pilih instance, setelah itu pilih Start Web Server dan di status instance lalu pilih menu Stop Instance. Bagi bumbunya. Oke, sudah. Kemudian kita pilih web server. Kemudian pilih status instance. Ini status instance. Kemudian kita stop instance. Memang outputnya adalah memang ini ya, gagal. Ini menunjukkan bahwa perlindungan penghentian yang saya aktifkan sebelumnya ini menjadikan perlindungan untuk mencegah stop instance secara tidak sengaja. Nah, jadi jika saya benar-benar ingin menghentikan instance tersebut, saya perlu menonaktifkan perlindungan penghentian tersebut ke aksi ya, ke aksi, kemudian pilih pengaturan instance, kemudian ubah perlindungan perhentian. Ya. Hapus tanda centang di sebelah memungkinkan. Nah, ini ya. Ini harus kita uncheck this. Kita stop. Oke. Kita tunggu ya sampai proses selesai. Nah, sudah berhasil. Di stop. Nah, selanjutnya kita pilih lagi ya, pilih lagi instance web server dan di status instance kita hentikan instance-nya. Ini kita stop instance. Nah, ini dapat menghentikan instance. Kita screenshot terlebih dahulu. Oke, kita stop instance-nya. Kita tunggu sampai web servernya tidak aktif lagi. Seperti itu.
sampai statusnya. Nah, sudah berhasil, statusnya dihentikan. Nah, mungkin cukup sekian. Saya submit terlebih dahulu. Jadi mungkin cukup sekian langkah-langkah dari pengerjaan pada lab ke-3 mengenai introduction to Amazon EC2. Nah, di sini saya sudah